bisa saling bertatap muka walaupun lewat Zoom gitu ya. Allah masih berikan kita kesempatan untuk menikmati hidangan Ramadan ini sampai hari ke-28 ya, sekarang 28 Ramadan kalau nggak salah. Nanti malam insya Allah malam ganjil, malam 29. Dan menjelang berakhirnya Ramadan ini, seperti yang kita tahu agak ada kesulitan bagi kita untuk melakukan sholat id berjamaah di masjid. Oleh karena itu, di sini IC Hamburg memfasilitasi sebuah pelatihan ya atau sedikit um, mungkin tema bagaimana caranya kita melakukan sholat id ini, kemudian bagaimana juga untuk melakukan khutbah. Ya ini sedikit pelatihan yang mungkin masing-masing dari kepala keluarga di sini yang ikut insya Allah bisa tahu bagaimana melaksanakannya. Barangkali mungkin ada yang sudah tahu atau sudah membaca dari berbagai macam media sosial, tapi di sini mungkin yang ditekankan bagaimana kita bisa lebih detail lagi gitu ya, lebih detail lagi mengetahui step-stepnya. Kemudian nanti di akhir akan saya bagikan salah satu contoh khutbah Id yang mungkin bisa langsung sekalian dibaca dari awal sampai akhir untuk sebagai contohnya. Itu bisa sebagai modal untuk nanti hari Ahad insya Allah di tempat atau di rumah masing-masing menyampaikan khutbah di depan keluarganya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita bersama ya. Dan mungkin juga di kedepannya kalau nanti tahun depan akan ada atau dibutuhkan imam atau khatib, insya Allah semuanya yang di sini sudah siap insya Allah gitu ya. Baik, saya mulai dari materi dulu. Jadi alurnya adalah pertama akan saya sampaikan ini overview tentang sholat id dulu, ya karena urutan kita melaksanakan perayaan id adalah pada pertama kali itu kita sholat dulu, setelah sholat baru kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Makanya saya mulai dari sholat id dulu tentang rukun-rukunnya, syarat-syarat sahnya, lalu kaifiyah atau tata cara pelaksanaan sholat id. Ya ini mungkin refreshing aja mungkin bagi yang sudah, insya Allah kita semuanya sudah pernah gitu ya. Ini refreshing, tapi kalau kita sebagai imam itu biasanya ada berbeda gitu. Kadang-kadang pertama kali itu masih agak kikuk gitu. Ya pengalaman saya juga pertama kali jadi imam sholat id itu mungkin di awal itu blank dulu, apa ya gitu harus ngapain gitu ya. Makanya kalau kita istilahnya sekarang gladi bersih dulu, insya Allah nanti ketika sudah menjadi imam itu mudah-mudahan lancar semuanya gitu ya. Lalu kaifiyatnya bagaimana, kemudian dilanjutkan dengan khutbah id, bagaimana rukun-rukunnya dan syarat sahnya, lalu kaifiyahnya bagaimana, perlaufnya seperti apa gitu ya. Lalu yang ketiga nanti akan kita lihat bersama bagaimana contoh salah satu khutbah yang lengkap. Nah setelah kita semuanya kita durchlesen ya, kita baca semuanya sampai selesai, bagaimana khutbah yang lengkap, lalu dilanjutkan dengan praktek. Mungkin saya lihat di sini pesertanya ada 36, kalau dicoba satu persatu mungkin sampai besok pagi belum selesai gitu ya. Makanya mungkin nanti volunteer aja siapa yang berani atau siapa yang punya kemauan yang ingin mencoba di sini praktek dipersilakan. Nanti mungkin kita persilakan, kita mungkin kasih waktu, nanti saya ikut moderator aja berapa lama waktu yang disediakan nanti. Nanti masing-masing bagi yang ingin mencoba praktek sehingga nanti di rumah tinggal udah lancar lah gitu ya, sudah ngerti bagaimana melaksanakannya. Dan mungkin diselingi dengan pertanyaan kalau ada pertanyaan di sela-sela praktek nanti. Gitu. Baik, saya mulai dengan materi dulu. Ya, apa yang seputar apa saja yang perlu kita ketahui tentang sholat id, tentang rukun dan syarat sahnya. Ya. Pada umumnya sholat id ini dilakukan setelah terbit matahari ya, jadi bukan pada malam setelah buka puasa atau subuh atau sebelum sholat subuh, tapi dilakukannya setelah terbit matahari. Lalu bagaimana tentang rukunnya? Rukun sholat id ini sama dengan rukun sholat seperti biasa. Jadi istilahnya rukunnya ya, rukun yang wajib yang tidak boleh tertinggal. Jadi istilahnya kalau rukun ini tertinggal maka sholatnya tidak sah gitu ya. Di antaranya ya 13 rukun itu ya yang kita ketahui melalui takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah,
kemudian membaca ruku ya, ruku, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Jadi istilahnya sama seperti sholat-sholat seperti biasanya. Ya, kemudian kita ingin lihat dulu bagaimana kedudukan sholat id ini menurut pandangan para ulama. Jadi di sini saya mengambil pendapat dari ulama Syafi'i ya. Mengapa? Karena pertama kita tahu sebagian besar umat Islam Indonesia itu mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, kalau kita ya petunjuk yang umum yang harus kita lakukan dalam satu ibadah itu biasanya dalam satu paket ibadah ya, satu paket itu kita perlu untuk mengambil satu mazhab. Jadi kita sebagian besar kita juga menganut mazhab Syafi'i, lalu dalam kaifiyahnya kita juga perlu melakukannya dalam satu mazhab. Itu yang penting. Sebagai contoh misalkan kalau dia misalkan wudu, dia menggunakan mazhab Syafi'i yang kalau di depannya ini hanya sedikit gitu ya. Tapi ketika dia membatalkan sholat, dia pakai mazhab yang lain, itu tidak bisa. Jadi harus dalam satu kaifiyah. Begitu juga dengan sholat ini, insya Allah kita akan mengikuti mazhab Syafi'iyah yang sebagaimana juga dianut oleh umat Islam di Indonesia. Ini salah satu pendapat dari Imam Al-Haramain dalam kitab Nihaya Al-Matlab fi Diros Al-Mazhab tentang tata cara sholat id. Wa nahnu nisful an kaifiyatu sholatil id wa aquluha raq'atani kasairin nawafil ma'aniyati sholatil id wa takbiratu az-zaidah fiha laisat min arkaniha wa la yata'allaku bitarkiha aidan sujud sahwi fa hadza bayanul aqal. Jadi beliau Imam Al-Haramain ini menjelaskan bahwa tata cara sholat id secara ringkas adalah minimal 2 rakaat seperti sholat nafilah lainnya. Jadi memang 2 rakaat dijalankannya. Dimulai dengan niat dan takbiratul ihram. Kemudian disunnahkan untuk melafalkan takbir tambahan yang tidak disunnahkan. Sujud sahwi jika lupa. Jadi kalau misalkan lupa untuk melafalkan takbir ini, maka tidak disunahkan atau tidak diwajibkan untuk sujud sahwi. Jadi pada dasarnya takbir yang nanti kalau kita lebih jauh lagi kita akan bahas rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua 5 kali itu pada hakikatnya bukan rukun gitu ya. Itu hanya sunnah. Artinya kalau tidak dilakukan atau lupa dan sebagainya itu tidak membatalkan sholat gitu ya. Jadi itu kedudukan hanyalah sunnah. Lalu pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya juz 1 halaman 86, wali tatawwu'i wajhani, salatun jamaah wa salatun munfaridah. Wa salatul jamaah muakkadah wala ujizu tarkaha liman qadara 'alaiha bihalin wa huwa salatul aidain wa kusufi syams wal qamar wal istisqa. Nah, jadi menurut Imam Syafi'i di sini dalam kitab bahwa salat tatawwu yang dianjurkan atau salat sunnah itu ada 2 jenis. Salat secara berjamaah dan salat secara munfaridah atau salat sendirian. Adapun salat tatawwu yang dilaksanakan secara berjamaah itu ya, salat tatawwu artinya salat sunnah yang dilakukan berjamaah itu sunnah muakkadah. Jadi menurut Imam Syafi'i salat sunnah termasuk salat id ini adalah salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah itu sunnah muakkadah, artinya sunnah yang penting, yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan. Dan bahkan beliau di sini berpendapat, Imam Syafi'i berpendapat, saya tidak membolehkan untuk meninggalkannya bagi orang yang mampu menjalankannya. Jadi istilahnya sunnah muakkadah ini walaupun dia tidak wajib ya, tapi kalau Imam Syafi'i itu berpendapat beliau tidak membolehkan untuk meninggalkannya kalau kita mampu untuk menjalankan sholat sunnah id ini. Ya, di antaranya sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, sholat istisqa, dan sholat-sholat sunnah lainnya yang bisa dilakukan secara berjamaah. Lalu pendapat kedua dari Imam Al-Muzani dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Muzani juz 8 halaman 125. Beliau berpendapat qala wala ba'sa ayyata nafalal ma'mum qabla sholatil aid wa ba'daha fi baitihi
wal masjid wa tariqihi wa haitsu amkanahum kama yusalli qablal jum'ah wa ba'daha wa ruwiya anna Sahlan As-Sa'id wa Rafi' ibnu Khadij kana yusalliyani qabla al-'id wa ba'dahu wa yusalli al-'idain al-munfarid fi baitihi wal musafir wal 'abdu wal mar'ah. Jadi di sini Imam Al-Muzani menukil dari pendapat Imam Syafi'i ya. Jadi Imam Muzani ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan dan menukil pendapat Imam Syafi'i yang berkata, tidak mengapa bahwa makmum sholat sunnah sebelum dan setelah sholat id di rumahnya, di masjid, dan di jalan sekira memungkinkan, sebagaimana sholat sunnah sebelum dan setelah Jumat. Diriwayatkan bahwa Sahal al-Sa'idi dan Rafi' bin Khudaij seringkali sholat sunnah sebelum dan setelah sholat id. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha disunahkan juga dilakukan oleh orang secara mandiri di rumahnya, oleh musafir, hamba sahaya, dan juga oleh perempuan. Nah, dari pendapat inilah kemudian para ulama terutama mazhab Syafi'i mengambil kesimpulan dibolehkan bahwa kita itu melakukan sholat sunnah Idul Fitri baik sendiri ya maupun bersama keluarga ya atau maupun mungkin kalau yang student di WG bersama teman-temannya melakukan sholat Id berjamaah di rumahnya masing-masing ya. Dari pendapat ini diturunkan kesimpulan dibolehkannya sholat Id berjamaah baik sendiri maupun bersama keluarga. Lalu pendapat selanjutnya dari Imam Al-Mawardi di kitab Al-Iqna. Di sini beliau mengatakan bahwa salat Id dilakukan 2 rakaat. Jadi ini beliau menjelaskan tentang kaifiyah. Jadi ini kaifiyah salat Id menurut mazhab Syafi'i. Ya. Salat Id dilakukan 2 rakaat, diseru dengan kalimat as-sholatu jami'ah tanpa azan dan iqamah. Jadi ini berbeda dengan salat lainnya, dengan salat Jum'ah. Ya, salat Id itu tidak ada azan dan iqamah ya. Jadi jangan nanti kalau hari Ahad nanti sholat Id, tahu-tahu ada yang azan dan iqamah gitu ya. Dia tanpa azan dan iqamah. Cukup dengan mengatakan kalimat as-sholatu jami'ah, lalu kemudian berdiri untuk sholat Id 2 rakaat gitu ya. Lalu kemudian pada rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram. Ya, jadi ingat kalau di total itu berarti ada 8 kali. Jadi pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru kemudian ditambah 7 kali takbir di luar takbiratul ihram. Lalu pada rakaat kedua, takbirnya 5 kali. 5 kali itu di luar takbir qiyam. Ya, jadi takbir itu ada berbagai macam. Jadi ada takbiratul ihram, artinya takbirah. Ya mungkin semua sudah tahu apa itu ihram ya. Kalau kita berihram itu artinya kalau orang yang haji berihram itu ketika dia memakai ihram maka dia mengharamkan hal-hal yang lain di luar yang ditentukan gitu. Jadi ketika kita melakukan takbiratul ihram itu berarti otomatis kita diharamkan melakukan hal-hal yang lain, dilarang makan misalkan atau dilarang minum, hanya melakukan hal-hal yang ditentukan oleh Allah dan juga Rasulullah SAW kaifiyahnya yang baik sunnahnya maupun rukunnya. Jadi di luar daripada itu semuanya kita haram untuk kita lakukan. Itu makna dari takbiratul ihram. Adapun takbir yang lain ada namanya takbir al-qiyam. Takbir qiyam itu adalah takbir yang kita lakukan begitu berdiri dari sujud. Namanya takbiratul qiyam. Kemudian ada lagi takbir di antara rukun-rukun sholat atau di antara gerakan sholat. Nah itu namanya takbiratul intikal namanya. Ada takbir perpindahan. Jadi ada takbiratul ihram, ada takbiratul intikal, ada takbir qiyam. Ya. Jadi totalnya pada rakaat kedua itu kalau di total ada 6 ya di luar. Kalau dihitung termasuk takbir qiyamnya. Jadi begitu berdiri Allahu Akbar. Nah, baru mulai 5 kalinya dihitung setelah itu, gitu ya. Ya, insyaallah mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kemudian di antara takbir itu diam sejenak sekiranya membaca 1 ayat Quran. Ya, diam sejenak. Jadi ini disunahkan juga ya, disunahkan. Setelah takbir dilanjutkan membaca Fatihah secara jahar. Ya, nanti di antara sunnahnya juga ketika kita diam itu ya jaraknya sekira membaca 1 ayat Quran. Tapi 1 ayat Qurannya
yang dikira-kira ya yang normal gitu ya, bukan ayat Quran misalkan nun gitu. Kalau nun ya itu bukan membaca ayat Quran gitu, nggak dihitung. Jadi, di situ disunahkan di antaranya membaca zikir ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Salah satunya yang disunahkan membaca zikir. Kemudian setelah 7 kali lalu membaca Al-Fatihah secara jahar. Ya, setelah Allahu Akbar sampai 7 kali, kemudian di antaranya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lalu Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah lalu dilanjutkan membaca surah dalam Al-Qur'an. Jadi di sini tidak diharuskan untuk membaca surah tertentu, namun ya memang ada beberapa surah yang disunahkan. Kenapa disunahkan? Karena Rasulullah pernah melakukannya. Artinya kalau kita ingin istilahnya melakukan sholat Id gitu ya, seperti Rasulullah, maka ada surah-surah yang biasanya Rasulullah baca ketika sholat Id ini. Di antaranya ya surah Sabbihisma rabbikal a'la ya. Kemudian hal ataka haditsul ghasyiyah, surah Al-Ghasyiyah dan surah Sabbihisma rabbikal a'la ya. Surah Al-A'la, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Lalu selesai sholat, ya, ketika sholat sudah selesai, lalu imam khutbah dengan 2 khutbah. Ya, jadi di mazhab Syafi'i di sini imam atau khotib itu berkhutbah dengan 2 khutbah. Khutbah pertama diawali dengan 9 kali takbir. Ini juga disunahkan ya. Khutbah pertama 9 kali takbir, Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Demikian juga pada khutbah kedua diawali dengan 7 kali takbir. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Lalu bagaimana tentang pelaksanaannya? Dilaksanakan ketika di antara terbit dan tergelincirnya matahari. Kemudian dalam waktu ikhtiar, artinya waktu yang dipilih untuk melakukannya adalah jika sholat Idul Adha dilaksanakan pada waktu 1/6 siang, sementara Idul Fitri dilaksanakan pada waktu 1/4 siang. Jadi dihitung aja mulai dari terbit sama terbenam, kemudian dihitung 1/4-nya. Dan itu adalah waktu ikhtiar yang dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya. Kemudian pendapat selanjutnya tentang ini terkait dengan jumlah jamaah. Ya. Dari Imam Al-Kasani dalam kitab Bada'i'u Al-Sonai, ini juga imam dari mazhab Syafi'i, beliau mengatakan sholat Id itu sah dengan jumlah 4 jamaah. 1 orang jadi imam dan 3 orang jadi makmum. Karena jumlah 4 adalah angka kecil dari jamaah. Ini pendapat dari Imam Kasani. Adapun Imam Alauddin Al-Samarkandi dalam kitab Tuhfatul Fuqaha, beliau mengatakan wa minha anna aqalla al-jamaah fi ghairi sholatil jum'ah isnani wa ayakuna imam wahid ma'al qaum lima ruwiya an Nabi alaihi salam annahu qala al-isnani fama fawqahuma jamaah wa yastawi ayakuna dzalikal wahid rajulan aw imra'atan aw sibyan yaqilu. Jadi jumlah orang paling sedikit dalam sholat jamaah itu selain Jumat adalah 2 orang. Satu menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Bagaimana hadis Rasulullah SAW bahwa 2 orang atau lebih adalah jamaah. Apakah yang menjadi makmum tersebut seorang laki-laki atau perempuan maupun anak kecil yang berakal atau mumayyiz. Nah, jadi di sini kemarin kalau nggak salah ada yang bertanya kepada saya bagaimana anak kecil apakah dihitung gitu ya dalam jamaah. Nah, di sini bukan batasannya di sini kalau dalam mazhab Syafi'i bukan anak yang baligh gitu ya, bukan yang baril tapi anak kecil yang berakal atau mumayyiz. Jadi kalau dia mumayyiz artinya sudah bisa membedakan yang baik, yang buruk, walaupun dia belum balik, maka di sini bisa dihitung sebagai jamaah. Jadi ada 2 pendapat di sini, ada yang mengatakan 3 orang, namun di sini Imam Alauddin Al-Samarkandi berpendapat 2 orang pun bisa gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya hanya menukil pendapat ulama gitu ya. Ya. Lalu kemudian kita masuk kepada kaifiyahnya secara lengkap untuk sholat Idul Fitri secara berjamaah ya. Ini kurang lebih perlaufnya seperti ini.
pertama sebelum sholat, ya. Jadi sebelum sholat itu ada sunnahnya juga. Disunahkan kita untuk memperbanyak bacaan takbir, ya. Memperbanyak bacaan takbir, tahmid dan tasbih, ya. Ya bertakbir seperti kita sebagaimana kita biasanya melakukan takbir ketika sebelum melakukan sholat id, ya, di tahun-tahun sebelumnya, ya. Lalu kemudian sholat dimulai dengan menyeru as-sholatu jami'ah seperti tadi sudah kita singgung, ya, dimulai dengan menyeru as-sholatu jami'ah tanpa azan dan tanpa iqamah. As-sholatu jami'ah. Lalu kemudian dimulailah sholat Idul Fitri dengan niat, ya, jangan lupa niat. Niat ini juga tidak harus menghafal apa yang seperti bahasa Arabnya ini, tidak. Cukup dengan hati itu sudah cukup juga. Tapi kalau ingin lebih afdol bisa melafalkan niat seperti ini. Ya, masih ada waktu ya untuk menghafal gitu ya sampai hari Minggu. Usolli sunnata li'idil fitri rakaataini ma'muman au imaman lillahi ta'ala. Saya berniat untuk sholat Idul Fitri 2 rakaat, ya, ini. Nah, ini kalau dia sebagai imam, maka dia sebut imaman. Usolli sunnata li'idil fitri ini imaman lillahi ta'ala. Adapun kalau dia menjadi makmum, dia meniatkannya usolli sunnata li'idil fitri ini makmuman lillahi ta'ala. Lalu setelah itu baru membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengangkat dua tangan, lalu membaca doa iftitah. Ini juga kalau doa takbiratul ihram itu, niat dan takbiratul ihram itu bagian dari rukun, sementara doa iftitah ini sunnah, ya. Jadi kalau tidak dibaca juga tidak mengapa. Kalau dibaca itu mendapat pahala sunnah. Lalu setelah membaca doa iftitah, lalu membaca takbir 7 kali, ya. Makanya di sini 7 kali itu di luar takbiratul ihram. Jadi 7 kali Allahu Akbar, dan di antara tiap takbir dianjurkan untuk membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah selesai 7 kali lalu membaca surah Al-Fatihah, diteruskan dengan membaca surah yang pendek dari Al-Qur'an. Nah, tadi itu di antaranya surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Jadi di rakaat pertama Al-Ghasyiyah, di rakaat kedua surah Al-A'la. Lalu kemudian ruku, sujud, duduk di antara sujud itu normal seperti sholat-sholat biasanya, ya. Lalu hingga berdiri lagi seperti sholat biasanya. Lalu ketika berdiri kan masih membaca takbir, ya, Allahu Akbar. Nah, kemudian sebelum membaca Al-Fatihah di rakaat kedua disunnahkan untuk bertakbir sebanyak 5 kali. Ya, jadi artinya di sini seandainya ada imam yang lupa ini takbirnya berapa kali gitu, ya. Itu tidak mengapa karena ini hukumnya sunnah. Tapi ada baiknya juga betul-betul dihitung gitu, ya. Yang pertamanya 7 kali, yang keduanya 5 kali. Sambil mengangkat tangan dan di luar takbir saat berdiri, ya. Jadi takbir qiyam itu tidak dihitung. Hanya takbir setelah dia berdiri gitu, ya. 5 kali. Dan di antara takbir disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu kemudian membaca surah Al-Fatihah, diteruskan membaca surah yang pendek dari Al-Qur'an. Lalu setelah itu dilanjutkan sebagaimana biasanya, ruku, sujud, dan seterusnya hingga salam. Nah, setelah salam selesai, lalu disunahkan untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri. Dengan demikian sampai di sini selesailah kita melakukan sholat Id gitu, ya. Jadi jika ada yang ingin hanya melakukan sholat Id sendiri di rumah, itu hanya sampai di sini. Namun jika ada yang menjadi imam dan kemudian menjadi khotib untuk berkhutbah, kita lanjutkan dengan selanjutnya, ya. Nah, kita masuk ke khutbah Id. Mungkin sebelum masuk ke khutbah Id, dari sholat Id ini ada yang ingin bertanya mungkin? Atau ada yang belum jelas? Ustaz, tanya sedikit. Oh ya, silakan Pak Doni. Tadi kan di bacaan antara takbir yang 7 kali sama 5 kali, Iya. di akhir bacaan itu ada Wallahu Akbar. Wallahu Iya. Akbarnya ini yang terakhir itu dianggap sebagai takbir yang selanjutnya atau bukan? Oh, ya. Ya, di sini bacaan ini dianggap bacaan zikir karena dia satu kesatuan dengan
yang lainnya. Jadi subhanallah, alhamdulillah sampai wallahu akbar itu dianggap satu kesatuan. Jadi bukan atau tidak dianggap sebagai takbir gitu. Jadi ini hanya takbir zikir istilahnya gitu ya. Oh gitu. Ya. Berarti bukan wallahu akbar yang terakhir itu mengangkat tangan enggak ya? Enggak ya. Oh, maksudnya di ini yang bacaan ini dibaca sir berarti komplit. Ini dibaca sir, betul. Nah, ya ya. Komplit berarti ya. Ya. Sorry. Iya, Ini yang dibaca sir. izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Fadhol Iqbal. Kalau yang khutbah sama imam boleh beda orang nggak Ustadz misalkan? Kalau cuma 2 orang misalkan. Oh, boleh? Mau gantian gitu ya? Bagi-bagi tugas. Ya silakan. Nggak harus. Ya kalau misalkan bisa dia 1 orang, bisa lebih baik. Tapi kalau bergantian juga lebih bagus juga. Nggak apa-apa. Izin bertanya. Iya, silakan. Ya, tadi dizaharkan kan ya Al-Fatihahnya sama suratnya? Betul. Itu berlaku untuk yang munfarid juga? Untuk munfarid silakan ya. Dibolehkan untuk dijaharkan ya, dan juga boleh juga disirkan. Jadi boleh. Jadi dua-duanya itu perkara sunnah gitu ya. Kalau mau dijaharkan boleh, disirkan juga boleh. Sama seperti kalau kita sholat tarawih gitu kan. Sholat tarawih kalau sendirian boleh dijaharkan, boleh juga disirkan. Kalau tadi di surat sesudah Al-Fatihah tuh ala-ala dulu yang rakaat pertama, kemudian Al-Ghasyiyah yang rakaat kedua, atau kebalikannya? Karena urutannya kan ala-ala dulu baru Al-Ghasyiyah, Ustaz. Kalau di Al-Qur'an. Iya. Kalau kita mengikuti urutan Al-Qur'an memang ala-ala dulu baru Al-Ghasyiyah ya. Jadi memang disunahkan atau dianjurkan lebih afdol itu kalau kita mengikuti urutan. Jadi rakaat pertama Al-A'la gitu ya. Rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu bagian daripada ini aja etika gitu ya. Mengikuti urutan di dalam surah Al-Qur'an. Oh, ya. Ya. Pak Ustadz, ada satu pertanyaan lagi nih dari Dayat di Iseng. Khutbah Id tidak termasuk rukun apa bagaimana? Oke. Khutbah Id itu tidak termasuk daripada rukun. Jadi khutbah Id sendiri itu hukumnya sunnah. Ya. Untuk Mas Dayat. Artinya jadi mengapa bagian daripada ijtihad dari para ulama itu dibolehkan untuk sholat id saja atau dibolehkan juga sholat id dengan khutbah. Karena itu kalau ada yang ingin melakukan sholat id saja dipersilakan, tapi kalau ada yang ingin melakukan sholat id beserta khutbahnya juga dipersilakan. Karena khutbah itu juga hukumnya sunnah. Nah, waktu yang tepat itu tadi sama seperti mengikuti sholat idnya ya. Bentar, ini saya agak gemis nih. Yang dari Mas Dayat itu tentang khutbah ya. Tadi sudah terjawab bahwa khutbah itu sunnah hukumnya. Artinya kalau tidak dilaksanakan tidak masalah gitu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya tentang pelaksanaan sholat id ya dari Kang Endan. Ini sudah terjawab kalau nggak salah di materi, atau bahwa dilakukannya itu setelah matahari disunahkan. Oh ya, disunahkannya itu di sini dalam 1/4 siang. Ini adalah mazhab Syafi'i tadi dibahas. Sebentar. Ini saya harus share lagi. Mohon maaf nih sedikit terhenti. Ya, ini sudah kelihatan ya. Jadi tadi tentang waktu ya, pertanyaan tentang waktu, kapan disunahkannya. Pada waktu 1/4 siang. Jadi di sini menurut Imam Al-Mawardi
disarankan dilaksanakan pada waktu 1/4 siang. Adapun perbedaannya dengan sholat Idul Adha dan Idul Fitri, Idul Adha itu lebih disunahkan di awal, sementara Idul Fitri agak sedikit diakhirkan untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ingin melaksanakan atau menunaikan menunaikan zakat fitrah. Ya. Jadi untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk menunaikan zakat fitrah, sehingga biasanya itu agak sedikit diundurkan sholat Idul Fitrinya. Ya. Itu alasannya kenapa sedikit lebih diundur daripada sholat Idul Adha. Masih ada lagi pertanyaan terkait ini? Assalamualaikum Ustadz. Oh ya. Maaf saya terlambat tadi. Nanti ini materinya di-share ya Mas? Ya, insya Allah nanti di-share materinya. Oke, ya, makasih. Jadi bisa dibaca nanti di rumah. Terima kasih. Insya Allah, ya sama-sama. Pertanyaan tentang sholat Id. Kemudian yang waktu yang disunahkan tadi sudah, lalu kemudian ikut khutbah live. Kalau ikut khutbah live ya tidak terhitung sebagai jamaah khutbah itu, tapi lebih kepada mungkin pahala dari mendapatkan ilmunya ya. Jadi pahalanya dari bab yang lain. Jadi bukan di babnya sebagai jamaah khutbah tersebut, tapi pahala dari bab yang lain ya. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena ada hadis ya di mana di situ Rasulullah SAW nanti mungkin kalau nggak salah di bagian khutbah Id nanti kita bahas juga bahwa ketika Rasulullah SAW berkhutbah itu beliau juga mempersilahkan bagi siapa yang ingin mendengarkan dipersilakan, bagi siapa yang ingin pulang juga dipersilakan. Artinya ini juga disunahkan, ya, sunah saja gitu. Walaupun ya sangat baik jika kita ikut khutbah tersebut, ya dapat pahala sunahnya gitu ya. Cuma dari sisi wajib atau sunnah dia jatuhnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke khutbah ya, khutbah Id. Mengenai khotib ya, silakan. Ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, insya Allah kita lanjutkan dengan khutbah Id. Baik, dari segi rukunnya, pada hakikatnya itu khutbah Jumat dengan khutbah Id itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Tidak ada perbedaan antara khutbah hari raya dan khutbah Jumat. Jadi rukunnya sama seperti rukun di dalam khutbah Jumat. Jadi ketika ada yang ingin menjadi khotib atau berkhutbah pada sholat Id, ya setelah sholat Id, maka harus memperhatikan 5 rukun ini. Ini minimal 5 poin ini yang menentukan apakah khutbahnya itu sah atau tidak gitu. Yang pertama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu membaca ayat Quran, ya. Ayat Quran yang mana saja. Tapi janganlah membaca dari surah apa namanya? Al-Qalam ya, ayat pertama. Nun gitu. Itu kayaknya terlalu pendek ya. Ya mungkin atau Yasin gitu atau Alif Lam Mim. Minimal ayat Quran yang sudah dikenal. Membaca ayat Quran. Kemudian menyampaikan pesan atau wasiat. Ya, biasanya wasiat tentang takwa ya. Ittaqullah haqqa tuqatih atau dalam bahasa Indonesianya mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima berdoa mohon ampunan buat umat Islam. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Atau dalam bahasa Indonesianya ampunilah kami, ampunilah umat Islam dan seterusnya. Ya, jadi 5 ini yang harus diperhatikan. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian salawat kepada Rasulullah SAW, lalu membaca ayat Quran, menyampaikan pesan, ada pesannya, kemudian berdoa mohon ampun untuk umat Islam. Nah, ini salah satu yang disyariatkannya kenapa kita melakukan khutbah itu setelah sholat Id ya.
Ini ada hadisnya, hadis sahih, hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, sungguhnya Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman ridwanullah alaihim, mereka melakukan sholat id sebelum berkhutbah. Artinya sholat id dulu baru kemudian berkhutbah. Oleh karena itu jumhur ulama ya, selain Hanafiyah mengatakan bila khutbah dilakukan terlebih dahulu daripada sholat, maka hukumnya tidak sah. Dalam kasus itu disunahkan untuk mengulangi khutbah setelah sholat. Jadi ini tambahan daripada rukun tadi bahwa kalau kita mengikuti pendapat imam mazhab selain Hanafi, termasuk Syafi'i di sini, maka kalau kita melakukannya setelah sholat, kalau khutbahnya itu sebelum sholat, maka tidak sah khutbahnya, gitu ya. Dianjurkan untuk diulangi malah. Nah, kemudian setelah rukun, kita masuk ke dalam bagian sunnah-sunnahnya. Apa saja nih yang disunahkan ketika melakukan khutbah Id atau khutbah 2 hari raya. Pertama memulai dengan takbir, ya. Kalau sholat Jumat atau khutbah Jumat itu justru dimulai dengan hamdalah. Jadi bedanya antara khutbah Jumat dengan khutbah Id adalah kalau khutbah Jumat itu dibuka dengan ucapan alhamdulillah, ya. Mungkin kalau yang sering mendengar khutbah Jumat itu pasti di awal selalu khotibnya mengatakan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Adapun kalau khutbah Id itu dimulai dengan takbir. Nah, menurut jumhur ulama, khutbah yang pertama itu disunahkan mengucapkan takbir 9 kali berturut-turut, ya tadi kita sudah bahas juga. Kemudian khutbah yang kedua sebanyak 7 kali berturut-turut, jadi 9 kali dan 7 kali. Apa dalilnya? Nah, karena kan di sini kalau kita membahas tentang suatu ibadah itu tidak sah kalau tidak ada dalil yang mengatakannya gitu ya dari Rasulullah SAW. Jadi semuanya harus ada dalil, karena kalau tidak ada dalil maka itu tidak boleh kita lakukan. Al aslu fil ibadah haram illa madalla dalil ala wujubihi. Jadi asal daripada suatu ibadah itu adalah haram, ya kecuali kalau itu sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dari Sa'id bin Mansur bin Ubaidillah berkata, imam bertakbir 9 kali pada 2 hari raya sebelum berkhutbah dan 7 kali pada khutbah yang kedua. Nah, jadi ini menjadi sandaran dalil dari mazhab Syafi'i untuk mensunahkan takbir 9 kali dan 7 kali. Lalu apalagi sunnah yang selanjutnya, yang kedua adalah dalam khutbah 2 hari raya disunahkan juga buat jamaah yang hadir untuk ikut bertakbir saat khatib membuka khutbahnya dengan takbir. Jadi ketika khatib itu berdiri lalu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jamaah yang mendengarkan itu juga disunahkan ya. Jamaah yang hadir ya, keluarga kita, anak kita itu disunahkan untuk ikut bertakbir juga ketika khatib itu melakukan atau mengucapkan takbir. Meskipun dilakukan secara sir atau perlahan gitu ya. Ya, kadang-kadang anak-anak juga teriak sambil teriak-teriak gitu, Allahu Akbar, itu juga nggak masalah. Ya, sir juga boleh. Nah, jadi mungkin sebelum sholat dimulai, ya, sebelum khutbah dimulai itu dikasih tahu sama anak-anak sama keluarga. Nanti kalau ayah gitu, kalau papa nanti bertakbir ikuti ya gitu. Mungkin bisa dipesankan seperti itu. Karena ini bagian daripada sunnah. Lalu yang ketiga, di dalam khutbah 2 hari raya, khatib itu tidak disunahkan untuk duduk begitu naik ke atas mimbar. Nah, jadi berbeda dengan sholat Jumat ya, dengan khutbah Jumat. Ketika khutbah Jumat itu kan ketika azan selesai, ya azan kedua, itu kemudian khatibnya duduk. Setelah duduk, kemudian baru berdiri untuk berkhutbah. Nah, adapun di dalam khutbah Id 2 hari raya, khatib itu tidak disunahkan untuk duduk. Jadi tidak ada sunahnya untuk duduk, langsung saja begitu selesai sholat itu langsung berdiri. Ya, langsung berdiri, kemudian langsung memulai khutbahnya, langsung bertakbir ya. Begitu Allah salam ya. Setelah selesai sholat Id, begitu salam, lalu khatibnya maju, itu tidak perlu duduk lagi, tapi langsung berdiri terus langsung mengucapkan takbir. Itu ya. Tidak ada sunnah untuk duduk sebentar seperti pada khutbah Jum'ah. Kemudian khutbah 2 hari raya, ya ini sudah dibahas tadi. Begitu naik mimbar langsung baca khutbah, tidak ada sunnah untuk duduk sebentar seperti dalam khutbah Jumat. Oke. Sunnah selanjutnya adalah, nah
Ini juga perlu kita ketahui, dalam menyampaikan khutbah 2 hari raya itu tidak ada syarat bagi khotib untuk suci dari hadas seperti dalam khutbah Jum'ah. Ini mungkin belum begitu awam ya, nggak semuanya mungkin tahu. Artinya kalau seandainya ya, mohon maaf kalau lagi khutbah kentut misalkan gitu ya, atau buang gas, itu tidak mengapa. Jadi tidak perlu sholat khutbahnya langsung berhenti gitu, enggak. Tetap dilanjutin aja khutbahnya. Karena di sini tidak ada syarat bagi khatib untuk suci dari hadas seperti dalam khutbah Jumat gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba wudunya batal karena satu hal, maka dia boleh meneruskan khutbahnya. Nah, jadi syarat sah suci dari hadas kecil itu hanya ada pada khutbah Jumat. Adapun berwudu atau suci dari hadas khutbah 2 hari raya itu hukumnya sunnah bukan wajib atau syarat sahnya. Jadi hukumnya hanya sunnah di khutbah 2 hari raya. Itu ya. Lalu selanjutnya tidak disyaratkan bagi khotib dalam khutbah 2 hari raya itu untuk berdiri. Dia boleh melakukannya sambil duduk, namun disunahkan untuk berdiri meski bukan rukun ataupun syarat. Adapun dalam khutbah Jumat, khotib harus berdiri ketika menyampaikan khutbahnya, karena berdiri termasuk rukun khutbah. Jadi kalau untuk khutbah 2 hari raya itu, kalau seandainya ada yang berhalangan atau tidak mampu untuk berdiri, maka dia boleh melakukannya sambil duduk dan khutbahnya tetap sah gitu ya. Ya, walaupun ya di sini berdiri itu sunnah, ya, tapi kalau dia tidak mampu untuk berdiri maka tidak mengapa, gitu. Tidak membatalkan atau khutbahnya itu tetap sah. Selanjutnya yang ketujuh, khutbah 2 hari raya itu tidak disyaratkan terdiri dari 2 khutbah. Nah, ini berbeda dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat diharuskan dari 2 khutbah, namun ya jumhur ulama tetap mengatakan bahwa meskipun tidak disyaratkan, namun dia tetap sunnah untuk menjadikan khutbah 2 hari raya itu terdiri dari 2 khutbah. Jadi kita mungkin sudah pernah mengikuti mungkin di masa-masa yang lalu, di tahun-tahun sebelumnya, mungkin ada yang melakukan melakukan khutbah itu hanya 1 kali. Jadi begitu berdiri sampai selesai, lalu kemudian baca doa dan selesai. Dan ada juga yang 2 kali, ya, diselingi dengan duduk sebentar, lalu kemudian khutbah kedua. Ini dua-duanya tetap sah gitu ya. Dan yang disunahkan, dianjurkan itu melakukannya dengan 2 khutbah. Makanya nanti di contoh itu juga saya bikin contohnya dengan 2 khutbah. Karena kita ingin mendapatkan pahala sunnahnya juga gitu ya. Adapun kalau ingin melakukan hanya 1 khutbah itu tidak mengapa, tidak menjadi masalah. Dan tidak perlu dipermasalahkan. Yang ke-8, tidak disyaratkan untuk duduk sejenak di antara 2 khutbah. Hukumnya juga bukan rukun atau kewajiban, tapi hukumnya sunnah untuk duduk di antara 2 khutbah seperti khutbah Jumat. Ya. Jadi tadi di antara 2 khutbah, kalau ada yang nggak capek gitu ya, nggak mau duduk juga nggak masalah. Tapi kalau ini mengambil sunnah, ya, jadi ini tetap hukumnya sunnah. Kalau ingin mengambil pahala sunnah, maka dipersilakan untuk duduk di antara 2 khutbah. Jadi biar jelas bagi kita ya, biar jelas bagi kita mana yang rukun, mana yang sunnah. Artinya ketika kita tidak melakukan itu bukan berarti khutbah kita lalu otomatis menjadi batal atau tidak sah. Ya, jadi dia tetap sah. Makanya kita perlu untuk membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah seperti ini. Agar kita terlepas dari rasa ragu-ragu atau syak gitu ya. Ini khutbah saya sah atau tidak gitu ya. Ya. Jadi ini sudah selesai materi tentang khutbah Id. Sampai di sini mungkin sebelum kita masuk ke contoh dan praktek, silakan jika ingin bertanya. Ya, Pak Ustadz, tadi ada pertanyaan dari Pak Taufik di chat. Ya. Ustadz, sholat Jumat saat ini diganti sholat zuhur tanpa kewajiban berjamaah, padahal itu wajib. Kenapa sholat Idul Fitri dikuatkan untuk berjamaah? Mungkin bisa diulang. Sholat Jumat saat ini diganti sholat zuhur tanpa kewajiban berjamaah, padahal itu wajib. Kenapa sholat sunat Idul Fitri dikuatkan untuk berjamaah? Oke, kenapa sholat sunnah Idul Fitri dikuatkan untuk berjamaah? Jadi di awal tadi kita sudah membahas bahwa menurut mazhab Syafi'i, itu Imam Syafi'i menganggap
sunnah muakkadah ya untuk sholat Idul Fitri ini ya. Artinya itu sesuatu yang ketika kita mampu melaksanakannya gitu, kenapa tidak? Jadi di sini mungkin saya back lagi ke bagian Idul Fitri. Ini pendapat dari Imam Syafi'i ya, jadi bukan pendapat saya. Jadi mungkin ini bisa sekalian menjawab pertanyaan dari menurut pendapat dari Imam Syafi'i ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Taufik. Jadi pendapat, kalau nggak salah dari Imam Mawardi tadi ya. Nah ini, dari pendapatnya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Ya, beliau mengatakan, sholat tatawu yang dilaksanakan secara berjamaah, ya di mana di sini dalam hal ini adalah sholat Id, ya, itu sunnah muakkadah dan saya tidak membelahkan untuk meninggalkannya bagi orang yang mampu menjalankan. Jadi selama kita mampu untuk menjalankan, menurut Imam Syafi'i itu beliau sangat-sangat menganjurkan dan tidak membolehkan untuk meninggalkannya. Ini pendapat dari kesimpulan ya, setelah beliau mungkin mengambil dari berbagai macam dalil-dalil yang ada, hadis dari Rasulullah, ini pendapat beliau seperti ini. Walaupun ya kalau mungkin kita mengambil dari pendapat yang lain, bisa jadi memang ada yang pendapat tidak perlu atau ya sunnah biasa gitu ya. Tapi kalau kita ingin mengambil pendapat dari Imam Syafi'i, ya beliau menganggap ini suatu hal yang sunnah muakkadah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawabnya. Oke, baik, ada pertanyaan lagi dari Mas Trio. Ya. Rukun khutbah Id apakah sama dengan khutbah Jumat selain ditambahkan takbir di awal kedua khutbah? Rukun khutbah Id sama dengan khutbah Jumat selain ditambahkan takbir di awal. Ya betul, sama. Oke, sama. Ya, jadi kalau yang takbir itu kan sunnah ya, takbir yang tadi 47 sama 5 itu di khutbah pertama sama yang kedua itu kan sunnah hukumnya. Tapi yang rukun-rukunnya itu persis sama dengan rukun-rukun yang ada di khutbah Jumat. Ya, baik. Satu lagi dari Mas Iqbal. Berarti dalam khutbah Id tidak diawali dengan salam tapi langsung bertakbir? Ya, boleh. Salam itu sunnah juga. Memang di sini mungkin tidak disebut ya. Tidak disebut, tapi salam itu dibolehkan. Itu sunnah juga. Ya mungkin tadi saya sampaikan di awal ketika selesai sholat Id kemudian berdiri langsung bertakbir. Ya, itu boleh. Tapi kalau ingin mengucapkan salam juga boleh. Itu mungkin lebih baik juga sebagai etika ya. Mengucapkan salam. Nanti di contohnya juga di awal itu saya tuliskan salam juga, salam dulu gitu ya di awal, kemudian baru setelah itu takbir. Ya, kayaknya saya tadi agak terlupa. Ya, artinya tadi itu poin saya adalah ketika ketika ingin khutbah, poinnya itu adalah tidak langsung duduk ya, tapi langsung berdiri gitu. Nah setelah berdiri, ya, kemudian salam atau bertakbir gitu. Memang lebih baik mengucapkan salam. Ya. Baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya, dipersilakan langsung sebelum kita mulai ke sesi berikutnya. Semoga tadi penjelasannya tidak terlalu cepat ya. Atau kalau misalkan nanti kan ini materinya saya bagikan ya, mungkin bisa direview lagi, dibaca di rumah. Jadi yang terpenting adalah rukun-rukunnya apa saja, kemudian sunnah-sunnahnya apa saja. Lalu kemudian urutan-urutannya. Ya. Kajiannya direkam, jadi nanti bisa kita sebarkan, kita posting di websitenya IIC. Oke. Masih ada pertanyaan terkait khutbah Id? Mas, Assalamualaikum, saya ingin bertanya ini. Ya, Waalaikumsalam. Di khutbah Id kan ada 5 poin. Pertama, mengucapkan hamdalah, ya, bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan 3, membaca ayat Al-Quran. Ya. Nah, yang saya tanyakan, membaca ayat Al-Quran ini maksudnya gimana gitu? Jadi kan dikatakan kalau mau berkhutbah membaca hamdalah, bersalawat,
dan 9 kali takbir. Atau ya takbir dulu, ya, lalu kemudian alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu misalkan membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Apa aja ya? Oke. Nah, apa aja. Lalu kemudian baru ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Oke, terima kasih. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Pandu. Baik, ada pertanyaan di chat dari Muhammad Miftahul. Ya. Apakah setelah khutbah sebagai imam harus khutbah juga di tempat perempuan? Apakah ada setelah khutbah itu sebagai imam harus khutbah juga di tempat perempuan? Yang saya pahamin itu khutbah itu cukup sekali. Jadi tidak perlu 2 kali di tempat laki-laki lalu di tempat perempuan. Apakah ini karena ada kendala gitu ya, sehingga perempuannya tidak bisa mendengar? Ini masih jadi pertanyaan. Tapi kalau seandainya bisa dilakukan sekali, lalu bisa didengar dalam satu waktu oleh baik jamaah laki-laki maupun jamaah perempuan, itu ya lebih baik dilakukan seperti itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dimaksud atau mungkin ada maksud yang lain? Ya, Mas Rosyad, kalau mau mungkin bisa langsung menjelaskan. Maksudnya saya ada tambahan pesan untuk saudara perempuannya. Oh, oke. Kalau untuk ada tambahan pesan untuk saudara perempuan, barangkali bisa disatukan dalam satu khutbah itu, ya. Jadi bisa sekalian ditambahkan untuk yang laki-laki, yang mana kemudian ditambahkan untuk saudara perempuannya di dalam satu khutbah itu juga. Gitu. Ya. Sepengetahuan saya itu khutbah itu 1 kali. Ya kalau ingin misalkan lakukan 2 kali berarti nanti yang jamaah perempuannya bisa mungkin ikut shift kedua gitu ya. Sebagaimana juga kayak di masjid juga dilakukan seperti itu. Itu juga bisa. Artinya kalau ingin membedakan khutbahnya ya mungkin dilakukan sekali lagi gitu dengan jamaah yang berbeda ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi pertanyaan, mungkin kita bisa sediakan untuk 1 atau 2 pertanyaan lagi. Iya. Sepertinya tidak ada ya. Nanti mungkin kalau masih ada waktu di akhir kajian kita buka sesi pertanyaan tadi. Sebetulnya sekarang lanjut ke topik berikutnya. Ustadznya. Ya, kita lanjut ke contoh ya, berarti. Ya, ya, kita masuk ke ini sebentar saya ganti dulu, saya share-nya ke materi contoh khutbah. Ya, khutbah itu. Ya, ini khutbah yang yang saya ambil contoh ya. Bisa dilihat contoh khutbahnya? Bisa. Oke. Bisa. Ya ini saya bacakan ya mungkin dari awal sampai akhir. Yang bisa mengikuti nanti masing-masing bisa dilihat verlaufnya ya. Baik. Jadi tadi ceritanya kita sudah selesai melakukan sholat Idul Fitri gitu ya. Lalu setelah itu khotib kemudian berdiri maju, kemudian berdiri ya tidak langsung tidak duduk ya, tapi langsung berdiri lalu kemudian dimulai prosedur seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudara dan keluargaku sekalian rahimakumullah, dalam kondisi apapun, senang maupun susah, lapang atau sempit, kita wajib berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Walaupun dalam kondisi karantina yang sudah berjalan 2 bulan ini, mari kita terus meningkatkan ketakwaan dan kesabaran. Ketakwaan dan kesabaran adalah modal utama untuk menghadapi kondisi pandemi saat ini. Takwa adalah istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah telah berjanji bahwa barang siapa bertakwa pasti akan diberikan solusi dan jalan keluar atas segala persoalan kehidupan, termasuk pandemi virus COVID-19 ini. Kesabaran sangat perlu untuk kita pupuk karena ujian akan berakhir dengan kemuliaan jika diiringi dengan kesabaran. Para kekasih Allah, yaitu para nabi dan orang-orang soleh, banyak menghadapi ujian berat. Dengan kesabaran yang kuat, akhirnya mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan Nabi Yunus di karantina di perut ikan, akhirnya mendapati umatnya untuk umatnya bertaubat. Nabi Yusuf alaihissalam di karantina di penjara, akhirnya keluar untuk menjadi nabi dan raja. Nabi Muhammad SAW melakukan karantina di Gua Hira selama 40 hari. Akhirnya diwahyukan surah Al-Alaq yang bisa membawa cahaya dan rahmat bagi seluruh alam. Bercermin dari para kekasih Allah di atas, kita harus bersabar dan selalu memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapat ampunan dan kemuliaan dari Allah setelah pandemi COVID-19 ini. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, innallaha ghafurur rahim. Lalu kemudian khotibnya duduk sebentar, ya, disunahkan untuk duduk. Lalu kemudian berdiri lagi untuk khutbah kedua. Setelah berdiri, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallah bukrata wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba waz zalazil wa su'il fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah anak-anak kami, dan ampuni saudara-saudara kami sesama muslim. Lindungilah kami dari penyakit, musibah, dan fitnah, dan berikanlah kami kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, seperti itu kurang lebih khutbahnya. Jadi di sini saya mengambil sumber dari Ustadz Kiai Haji Muhammad Bukhari Muslim, FCMA. Di sini sudah mencakup rukun-rukun yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi setelah salam kemudian takbir ini sunnah, lalu kemudian membaca hamdalah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, ini rukun. Ya, jadi mungkin bisa juga nanti di checklist mana yang rukun-rukunnya supaya kita tidak terlewat gitu membacanya. Lalu salawat atas Nabi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, ini bagian daripada rukun, membaca salawat. Lalu kemudian ittaqullah haqqa tuqatih, ini wasiat bertakwa. Lalu membaca ayat, yang membaca ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ini bagian dari membaca ayat Al-Qur'an yang tadi rukun. Lalu di sini wasiat untuk bertakwa. Nah, ini bagian daripada rukunnya. 5 ya. Nah, ini bagian daripada materi
pengembangan. Jadi kalau mau ditambah yang lain, mau diganti juga dipersilakan. Kalau membaca ini apa adanya juga dipersilakan. Lalu yang tak lupa yang bagian rukun terakhir ya nomor 5 itu meminta ampun untuk umat Islam. Di sini ada Allahumma firlil muslimin wal muslimat ya. Astaghfirullahalazim li walakum wa lisairil muslimin. Jadi aku mohon ampun kepada Allah bagi saya dan juga bagi kalian, bagi para jamaah, wa lisairil muslimin wal muslimat, dan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Innallaha ghafurur rahim. Dan juga di khutbah kedua, nah ini kemudian ini sama ya, takbir, lalu kemudian hamdalah, lalu kemudian sholawat, lalu membaca ayat Quran, lalu Allahumma firlil muslimin minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat juga ya. Jadi kelima rukun tadi sudah tercover semuanya di khutbah ini. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ini khutbah yang mungkin menurut saya tidak terlalu pendek dan tapi tidak terlalu panjang ya. Insya Allah mungkin dalam antara 5 sampai 10 menit itu sudah selesai.